Shalom dan kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, di mana kita bersyukur kita punya Tuhan yang menyertai kita, Ebenezer, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Dan dalam segala perkara kita tahu dan kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, beberapa waktu setelah diberlakukan di beberapa tempat new normal, kita melihat bahwa terjadi penambahan yang terpapar virus ini, kena virus ini cukup banyak. Hampir tiap hari berkisar 1.000 orang bahkan lebih. Nah saudara, ini kita perlu doakan agar jangan sampai terjadi di beberapa negara, di Irak, di Pakistan, di negara yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, ketika new normal diberlakukan, justru terjadi jilid 2, pandemi yang lebih parah. Nah, kita berdoa agar masyarakat mereka menerapkan prosedur yang benar supaya mereka tidak kena virus. Nah, kalau masyarakat tidak menerapkan prosedural yang benar pencegahan COVID-19 ini, saudara, nanti kita bisa melihat akan lebih buruk lagi. Muncul kekhawatiran, ketakutan, takut berusaha, zamannya susah, semua jadi satu. Saudara ini kasih Tuhan, keadaan yang seperti ini bisa membuat orang menjadi stres, depresi. Ada yang kemudian kecewa pada Tuhan. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, padahal kalau kecewa pada Tuhan itu kita akan rugi sendiri. Kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan, pertolongannya. Pada dasarnya bahwa semua orang menghadapi keadaan yang sama karena memang ini masa yang sulit. Kalau kita mencari pertolongan pada manusia, ya endingnya nanti malah kecewa. Bukannya ditolong mungkin malah semakin ngenes, saudara yang kasih Tuhan. Karena seperti berbagi kesedihan. Kenapa demikian? Karena baik yang meminta pertolongan maupun yang dimintai pertolongan sama-sama mengeluh, kesukaran. Ya akhirnya sama-sama susah. Orang mengeluh ketemu orang sama mengeluh, saudara, bukannya tambah seneng, tambah senep. Orang mau curhat ketemu sama-sama orang mau curhat, senasib. Akhirnya tambah sakit. Maka kita perlu berdoa agar Tuhan segera pulihkan keadaan bangsa kita dalam masa new normal, agar perekonomian bangsa kita kembali meningkat. Kita berdoa tentunya agar pabrik-pabrik kembali beroperasi dan pengangguran dapat berkurang. Tapi juga yang tidak kalah penting, saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa agar rakyat bangsa kita nuruti aturan penanggulangan COVID-19 agar tidak terjadi penambahan yang positif lagi. Harapan kita tentunya bahwa new normal itu dapat menjadi awal kebangkitan bagi bangsa kita, baik perekonomian, perdagangan, industri, dan segi yang lain, pariwisata akan kembali pulih. Masyarakat dapat kembali bekerja seperti dahulu. Walaupun virusnya mungkin masih ada, tetapi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, maka saudara yang kasih Tuhan, mereka dapat menerapkan perlindungan yang baik agar tidak terpapar virus. Maka perlu sekali kita minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menghindarkan dampak akibat dari wabah ini. Dan kita juga perlu minta pertolongan Tuhan agar kita tetap dapat eksis di tengah virus corona ini. Nah, mari kita akan melihat janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak membuka kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5.
Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pemazmur, yaitu Raja Daud, berkata, aku telah mencari Tuhan. Dan Raja Daud berkata ketika ia mencari Tuhan, dia berkata, Tuhan telah menjawab aku, Tuhan menjawab aku. Dan Tuhan mengerjakan perkara, yaitu melepaskan Daud dari kegentarannya. Saudaraku kekasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari? Ayat ini ditulis Raja Daud ketika ia mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, saudara. Kalau kita membaca ayat yang pertama, itu dikatakan pada waktu Daud ini pura-pura tidak waras pikirannya. Nah, Daud waktu itu sampai pura-pura tidak waras. Tentunya ini satu keadaan yang sulit, masa yang sulit yang sedang dihadapi Daud. Sampai-sampai dia mengambil satu tindakan apa? Pura-pura tidak waras. Gila. Bukan, kalau boleh dikatakan ini Daud tidak edan, tapi mungkin apa? Pura-pura edan. Nah, mungkin konotasinya bukan ngedan ya. Kalau ngedan artinya negatif ini. Ya memang Daud pura-pura edan, kayak orang edan, tapi bukan edan dalam pengertian tindakannya ngawur. Ini satu strategi yang Daud lakukan untuk dia menjaga keselamatannya atau keamanannya. Dan tindakan yang Daud ambil adalah waktu itu ia pura-pura tidak waras. Saudaraku yang kekasih, nama Daud itu dalam bahasa Ibrani Dawid. Dawid itu artinya bagus sekali sebenarnya, yaitu orang yang dikasihi, beloved, yang terkasih. Pemikiran kita kalau dikasihi, maka tentunya akan diperhatikan, dilindungi. Dan itu memang ada benarnya. Kalau kita punya anak, maka kita akan memperhatikan anak kita. Kita akan melindungi anak kita. Kalau misalkan di area tamasya dan berjalan anak kita capek, kita walaupun kita juga merasa lelah pun kita akan gendong anak kita. Kenapa? Karena kita memperhatikan, kita melindungi. Nah, Daud ini dikasihi, beloved. Dia dikasihi Tuhan. Dan memang betul Alkitab mengatakan Daud itu dikasihi Tuhan. Alkitab juga menulis bahwa Daud itu dikatakan Tuhan berkenan pada Daud. Dan itu adalah fakta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, fakta lapangan saat itu berbeda atau tidak seperti yang dibayangkan. Ketika Daud di hadapan, dikatakan di sini Abimelek, raja orang Filistin, Daud sampai pura-pura gila. Hari itu seolah-olah kayaknya kasih Tuhan tidak nyata di dalam kehidupan Daud, sehingga Daud kemudian sampai pura-pura gila. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita seperti Daud, bukan berarti kemudian kita pura-pura gila. Maksud saya adalah kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita ini dikatakan dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menulis dengan jelas bagaimana Tuhan mengasihi kita sampai memberikan nyawanya. Kita kepunyaannya. Tapi yang terjadi, keadaan sedang sukar. Kesukaran sedang menghimpit banyak orang, dan tidak sedikit orang percaya juga terhimpit. Seolah-olah janji Tuhan menguap. Bukannya pemeliharaan, tapi saat ini terjadi kesulitan di banyak negara, termasuk kita. Tapi mari saudara yang kasih Tuhan, kita melihat apa yang Raja Daud katakan. Bahwa Daud berkata, Tuhan melepaskan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak diam ketika kita mencari Dia. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, sebenarnya Tuhan tetap dapat menolong. Tuhan pasti melepaskan kita seperti apa yang Daud
katakan. Bahwa keadaan, masa sulit, kesukaran, tantangan, ancaman itu tidak dapat membatalkan hukum bahwa Tuhan mengasihi kita. Kesulitan yang kita alami itu tidak dapat menghambat untuk Tuhan tetap dapat menyatakan kasih-Nya pada kita. Itulah fakta firman Tuhan. Maka Daud berkata, ketika dia mengalami keadaan itu, Daud mencari Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Tuhan melepaskan Daud. Kesukaran yang terjadi hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan segera bertindak. Nah, Daud di sini berkata bahwa ia telah mencari Tuhan. Kata mencari ini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata daras. Makna daras itu mencari atau meneliti. Jadi konteksnya itu menemukan jawaban atas sesuatu yang mendesak dan penting. Itu mencari. Mencari, berusaha untuk menemukan sesuatu yang mendesak dan itu penting. Di dalam melihat satu permasalahan, orang itu kadang mengambil tindakan beragam. Kalau hal itu dianggap sesuatu yang mendesak dan penting, maka ia akan segera lakukan. Kalau dalam keadaan yang mendesak diperlukan satu data, dokumen, misalkan kartu keluarga atau ijazah dan sebagainya, maka dia akan segera bongkar almarinya untuk menemukan itu. Kenapa? Itu mendesak dan penting. Atau mungkin hal yang lain. Jadi ketika dianggap sesuatu yang mendesak dan penting akan segera dilakukan. Atau dalam satu perusahaan misalkan ada satu permasalahan di dalam satu departemennya. Dan itu memang sesuatu yang mendesak dan penting. Maka pimpinannya itu akan segera bertindak untuk menyelesaikannya. Tapi sebaliknya jika hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, maka itu bisa dipending, saudara. Karena masih ada waktu dan dianggap tidak begitu penting. Lain kali. Kata mencari Tuhan di sini di dalam terjemahan sehari-hari ditulis dengan kata berdoa. Jadi berdoa itu adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat ditunda. Saudaraku kekasih Tuhan, seringkali banyak orang menyepelekan doa atau menjadikan doa sebagai alternatif. Kalau alternatif itu berarti ada pilihan utama. Nah, kalau misalkan kita mau beli satu barang elektronik, oh saya mau beli yang mereknya A. Kalau yang ada ya alternatifnya A KW1 misalkan. Jadi kalau alternatif itu tidak utama, tidak dianggap atau tidak nomor satu, tidak di hati. Nah, Daud mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat ditunda. Doa itu harus jadi yang utama, yang pertama. Bukan alternatif, tapi doa adalah lebih penting. Tidak dapat ditunda. Mungkin orang berkata, doa itu pekerjaan orang malas, hanya duduk. Doa itu tidak menghasilkan apa-apa karena tidak bekerja. Doa itu ketinggalan zaman. Saudara, orang bisa bekerja 8 jam. Tapi orang berdoa jarang sekali yang bisa kuat 8 jam. Berarti doa itu berat. Dan berdoa itu menghasilkan hasil yang unlimited.
Doa tidak akan pernah ketinggalan zaman. Walaupun zaman mengalami perubahan semakin maju, tapi yang namanya doa tidak akan pernah ketinggalan zaman. Doa adalah sesuatu yang penting dan tidak dapat ditunda. Kalau boleh dikatakan, berdoa itu mendesak dan harus segera dikerjakan. Nah, dalam menghadapi keadaan zaman ini, kesukaran yang terjadi, masa yang sulit, berdoa itu mendesak, berdoa itu penting. Maka mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita utamakan berdoa, mencari Tuhan dalam segala perkara. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, perkara yang besar dapat terjadi. Raja Daud mengutamakan doa. Dan Daud mengerti, berdoa itu adalah sesuatu yang mendesak, penting dan harus segera dikerjakan, tidak bisa ditunda. Dari zaman Raja Daud sampai hari ini, sampai kapanpun, berdoa itu adalah hal yang penting. Itulah makna mencari Tuhan. Semua orang Tuhan izinkan mengalami persoalan, maka mari kita belajar seperti Raja Daud, mencari Tuhan dalam segala perkara. Dan ketika kita mencari Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas dalam kitab Injil Matius yang saya percaya kita sudah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita membalik, kita mencari dulu yang ditambahkan ini, tapi kemudian berdoanya mencarinya ini nomor 2, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita kerjakan tidak akan diberkahi oleh Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah, kerja keras manusia itu tidak dapat menambahinya. Hanya berkah Tuhan saja. Kalau kita mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Hari ini masa akhir zaman, masa yang sulit. Karena efek dari virus corona, keadaan jadi sulit. Tapi mari kita tidak tenggelam dalam kesulitan. Raja Daud mengajar kepada kita, dalam kesulitan yang terjadi, cari Tuhan, berdoa, maka semuanya akan ditambahkan. Kata mencari ini, Dallas, itu juga punya makna yang kedua, itu adalah meneliti. Yang dimaksud apa? Mencari Tuhan itu juga berbicara meneliti hukum Tuhan. Daud, kalau kita perhatikan, saudara, kehidupannya nggak lepas dari Taurat Tuhan. Daud berkata, dia merenungkan, kesukaannya merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 119, setiap ayat di situ akan kita temukan kata yang berarti firman Tuhan. Entah itu ditulis dengan kata firmanmu, atau Tauratmu, atau hukummu, atau peraturanmu. Saudara, itu semua mengacu pada firman Tuhan. Dalam kehidupannya Daud selalu berpaut pada firman. Memang Daud bukan manusia yang sempurna, dia pernah salah. Dan kesalahannya fatal. Tapi begitu dia ditegur, maka dia kembali kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bagi Daud, kehidupan itu tidak bisa lepas dari yang namanya mencari Tuhan. Sehingga dikatakan bila tersingkap firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu akan memberi kehidupan. Artinya ketika kita berusaha terus merenungkan firman Tuhan, maka di situ Tuhan itu akan menambahkan. Melalui
apa yang Daud lakukan ini di keadaan yang sulit, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita belajar untuk terus berdoa dan kita merenungkan kebenaran Tuhan, firman-Nya setiap hari. Nah, yang ketiga yang Daud katakan di sini, dikatakan Tuhan itu menjawab dia. Ketika ia mencari Tuhan, ketika ia berdoa, maka dikatakan Tuhan menjawabnya. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang cepat tanggap, segera bertindak. Daud berkata bahwa Tuhan menjawab dia ketika dia berdoa. Menjawab di sini gambarannya itu segera merespon. Kalau di beberapa negara, misalkan di Amerika, ada nomor yang kalau dihubungi maka akan segera bertindak, misalkan 911. Begitu ditelepon karena keadaan darurat, misalkan ada binatang buas yang lepas, ada ular, ada kebakaran. Bahkan ada satu cerita, seorang anak kecil melihat ibunya mau melahirkan, dia bingung dan dia telepon, ditolong. Jadi ini nomor sangat penting. Begitu di telepon keadaan darurat, mungkin kebakaran atau mungkin ada kecelakaan, ada hewan yang perlu pertolongan, maka kelompok atau regu penolong ini segera bertindak. Dia segera merespon. Respon. Tuhan kita juga demikian, segera merespon. Tuhan mendengar dan segera merespon. Saudara, orang itu bisa mendengar tapi tidak merespon, dan itu menjengkelkan. Ada orang ketika diajak bicara, dia mendengar tapi tidak merespon apa yang kita bicarakan. Ini bisa membuat emosi, marah, mengecewakan. Tapi Tuhan kita tidak demikian. Tuhan merespon apa yang kita doakan. Tuhan menjawab, respon, segera bertindak, bahkan lebih cepat daripada 911 atau pemadam kebakaran. Tuhan kita adalah yang responnya cepat. Berarti kita punya keyakinan dan harus tahu bahwa sebenarnya doa kita itu tidak sia-sia di dalam pemandangan Tuhan. Tuhan mendengar dan segera bertindak. Kalau kita melihat di banyak contoh di Alkitab, ada orang yang datang memberitahu Tuhan, Tuhan tolong anakku sakit dan hampir mati. Letakkan tanganmu, nanti dia akan sembuh. Tuhan Yesus segera bertindak, merespon. Walaupun di tengah perjalanan ternyata ada seorang perempuan yang sakit pendarahan dan waktunya tersendat sampai di tempat anak itu sudah meninggal. Tapi respon Tuhan gak pernah terlambat dan anak itu hidup. Sering kasih Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diam, artinya gak peduli. Tuhan kita bukan Tuhan yang cuek, tapi Tuhan yang segera merespon, segera bertindak ketika umatnya berdoa. Anak ini juga punya arti yang kedua bagus sekali, yaitu kesaksian yang memberatkan lawan. Nah, ini konteksnya sama seperti dalam satu pengadilan. Kesaksian itu saudara dapat memberatkan atau meringankan atau bahkan membebaskan seseorang dari dakwaan. Kalau kesaksiannya ini benar dan ternyata bahwa tidak terjadi satu tindakan yang menyebabkan kejahatan, maka orang yang didakwa itu akan bebas. Tapi kesaksiannya ini malah memberatkan, ya akhirnya akan membuat keputusan hakim semakin mantap untuk menghukum yang bersangkutan. Tapi juga kesaksian itu dapat meringankan ketidaksengajaan, dan yang menyampaikan kesaksian tahu bahwa itu tidak sengaja, kelalaian karena ketidaksengajaan, maka itu meringankan.
Saudara, setan itu selalu menuduh kita. Dan setan selalu mendatangkan kesukaran pada orang percaya. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak diam. Karena Tuhan kita di surga tidak duduk-duduk biasa. Tapi Tuhan kita di surga ada sebagai pembela, menolong kita. Sebagai imam besar agung di surga, Tuhan itu menjadi mediator. Tuhan sebagai advokasi kita, membela kita. Kalau iblis mendakwa, maka Tuhan ada. Tuhan Yesus ada yang membela kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan yang akan terus ada sebagai pembela kita. Tuhan kita adalah imam besar yang melintasi segala langit. Dia di sana, di surga, tapi juga menyertai kita, melindungi dan juga membela kita. Kemudian yang keempat dikatakan di sini Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan Daud. Ketika ia berdoa, ia mencari Tuhan, Tuhan melepaskannya. Kata melepaskan ini di dalam bahasa Ibraninya itu natsal. Nah, gambaran natsal adalah menaruh sesuatu di jalan yang seharusnya. Misalkan alat transportasi. Di beberapa negara itu ada kereta yang kecepatannya itu bisa 500 km per jam. Kita bisa bayangkan itu cepat banget. Pesawat itu kecepatannya bisa kisaran 600, bisa kisaran 900. Ini kereta sudah 500 lebih kecepatannya. 500 km per jam. Kita bisa bayangkan seperti terbang gitu. Nah, kereta-kereta yang super cepat seperti ini itu tidak memakai rel yang seperti yang kita lihat di Purwosari itu. Relnya beda bentuknya. Kalau kereta cepat dan kemudian ditaruh di rel yang seperti yang di Purwosari, nanti keretanya itu akan keluar dari jalur. Karena apa? Bentuknya beda. Jadi secepat-cepatnya kereta itu, tapi ketika ditaruh di jalan yang tidak seharusnya, ya tidak bisa jalan. Kalau kereta itu ditaruh di jalan beraspal, ya tidak bisa jalan. Dan kalau kita perhatikan bah, besi ketika saudara itu kereta berjalan ada medan magnetnya, itu bisa membantu percepatan kereta tadi. Kalau di aspal tidak bisa, tidak ada medan magnetnya. Nah, kalau yang di kereta super cepat itu listrik malah. Jadi ketika alat transportasi itu ditaruh di bukan jalan yang seharusnya, maka yang tadinya sebenarnya bisa sangat cepat malah tidak bisa berjalan. Terus misalkan kapal laut itu bisa muat sangat banyak, bahkan bisa muat 1000 orang lebih. Tapi kalau kapal laut itu kemudian ditaruh di tanah, tidak akan bisa jalan. Gambaran yang lain itu hewan misalkan. Kuda ini salah satu hewan yang kuat dan mampu berlari cepat. Sehingga ukuran kendaraan itu kadangkala sekian tenaga kuda. HP, horsepower. Truk ini sekian HP. Oh, sekian tenaga kuda. Tapi kalau kuda yang begitu kuat dan mampu berlari cepat itu kita bawa ke air, dia tidak akan berlari, malah mati. Sebaliknya, seganas-ganasnya ikan hiu, kalau dia di daratan, ia akan mati. Dan seganas-ganasnya singa yang ada di daratan, kalau dia masuk ke laut, ia mati juga. Tapi kalau mereka ini ada di jalannya, ia akan bekerja dengan benar.
Kereta listrik yang sangat cepat, super cepat di Jepang itu kalau di relnya maka dia akan berjalan sangat cepat. Sehingga kalau ditaruh di padang dia akan mampu berlari dengan cepat mengejar lawan. Ikan hiu yang sangat ganas kalau dia dibawa ke air maka akan nampak betapa ganasnya. Nah, Tuhan melepaskan kita gambarannya itu, Tuhan menempatkan kita di tempat yang semestinya. Artinya Tuhan itu ngerti apa yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Ketika Daud pura-pura gila agar selamat, Tuhan bertindak. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan membawa Daud ke tempat yang seharusnya dan bahkan sampai ke istana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan boleh susah, tapi Tuhan menempatkan kita di tempat yang seharusnya. Ada perlindungan, ada pertolongan. Tuhan siap menolong kita. Karena Tuhan sudah membawa kita ke tempat yang semestinya, di mana Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Mari kita terus pandang Tuhan. Mari kita percaya Ebenezer, bahwa sampai sekarang ini dan seterusnya Tuhan pasti menolong kita. Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan melepaskan kita. Tuhan ngerti yang terbaik bagi kita dan itu akan dikerjakannya. Nah, puji Tuhan, bilah firman Tuhan ini jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin.